saya Hovifatun Zahra dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan 5 pokok kaidah dalam fikih. Kaidah pertama adalah segala sesuatu tergantung pada maksud atau tujuan. Kaidah ini memiliki arti bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan. Artinya, setiap niat yang terrefleksikan dalam tindakan nyata, maka niat yang direalisasikan dalam bentuk niat yang dihasilkan dalam bentuk dohir, maka tidak akan ada berimplementasi pada wujud syar'i. Contohnya, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah, meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Akidah yang kedua adalah keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Apabila kita merencanakan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang dimaksud dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam pelaksanaan taharah dan sholat. Akan tetapi, Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya. Contohnya yaitu terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka yang dianggap yakin adalah harga dari seorang penjual. Selanjutnya, kaidah ketiga adalah keadaan susah menuntut kemudahan. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan dapat kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya berlaku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam ruksahah dan keinginan dalam beribadah. Apabila seorang muslim mengalami kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Contohnya, yaitu seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang lain yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak dan hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama, mereknya, ukurannya, barang yang sama, mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Itu kaidah keempat, yaitu kemurtatan harus dihilangkan. Artinya, dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemurtatan yang lebih besar. Contohnya adalah larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemurtatan bagi rakyat. Yaitu, selanjutnya adalah kaidah terakhir atau kaidah kelima, yaitu adat dijadikan rujukan hukum. Adat itu bisa menjadi dasar menentukan suatu hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum sesuatu dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih dan lebih arif di dalam menentukan fikih dalam waktu di tempat yang berbeda untuk kasus adat kebiasaan keadaan yang berlainan. Contohnya adalah transaksi kurs mata uang atau syarf. Penyelesaiannya transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari. Kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 5 pokok kaidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Cahyani dengan NIM E1S021114. Di sini saya akan menjawab dari soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi masyahid syariah. Masyahid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama
hukum Islam dan juga harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Yang pertama, hafiz ad-din atau memelihara agama. Menjadi hak atadiyuh atau hak beragama, yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagamaan seseorang. Contohnya, melaksanakan salat 5 waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Dan yang kedua, hafiz nafs atau memelihara jiwa. Secara etimologi, hafiz nafs artinya menjaga jiwa dan berasal gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu syafalazal dan artinya menjaga, dan dofa'ah yang artinya jiwa atau ruh. Sementara secara etimologis, hafiz nafas adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikan agar tetap hidup. Contohnya, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan mengakibatkan terancamnya ekstensi jiwa manusia. Yang ketiga, hifz akal atau memelihara akal. Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu atau ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Contohnya, diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensial. Yang keempat, hifz nasl atau memelihara keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiat. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat. Contohnya, di sini ada disyaratkannya nikah atau dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kelima, ada hafiz mal atau memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu memelihara harta dalam peringkat daruriyat, yang kedua memelihara harta dalam peringkat hajiat, dan yang ketiga memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat. Contohnya yaitu syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akibat terancamnya eksistensi harta. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hibatul Azizi dengan NIM Y1S021027 kelas 1A. Saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut, dan sebutkan contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu, banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih, karena mazhab itu sendiri ialah hasil ijtihad atau analisis seorang imam tentang hukum suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Mengapa mazhab tersebut berbeda? Karena Islam mengalami perkembangan di setiap daerahnya, mulai dari Arab menyebar ke Eropa, Asia, dan lain-lain. Nah, perbedaan mazhab ini ditujukan untuk memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu, contoh kelompok tersebut.
Nah, di sini terdapat 4 mazhab yang kita ketahui. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Maliki. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Dan yang keempat, mazhab Imam Hambali. Kemudian selanjutnya, kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Nah, pada dasarnya, tidak ada mazhab yang salah. Semua mazhab itu benar. Nah, karena pada hakikatnya, mazhab fikih itu tidak lain merupakan institusi resmi dan profesional yang menjadi pusat penelitian, riset, dan tahqiq atau validasi atas kesimpulan-kesimpulan hukum syariah. Tentu yang diteliti itu tidak lain adalah sumber-sumber resmi agama Islam yang valid, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan mazhab tersebut? Ialah tentu dengan saling menghormati antara semua mazhab, tanpa saling menjatuhkan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Saya Rahmawati dengan NIM E1S021010 kelas 1A Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram. Saya akan menjawab soal keempat dengan bunyi pertanyaannya ialah Indonesia sebagai negara bermayoritas agama Islam, tapi tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Menurut pendapat saya mengenai hal tersebut ialah memang Indonesia merupakan negara bermayoritas agama Islam, tapi tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki banyak beragam agama yang dimana setiap agamanya itu harus saling bersatu. Maka demikian Indonesia tidak boleh menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Karena masyarakat Indonesia memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana dengan orang yang non-Islam atau non-Muslim? Tentu orang non-Islam akan keberatan atau menolaknya. Jadi itu alasannya kenapa Indonesia tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dina Tira Aulana dengan NIM E1S021021 kelas 1A Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram. Saya akan membacakan soal nomor 5. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar tahun 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana agama Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Islam itu mampu bertahan dan beradaptasi di setiap waktu dan tempat. Sehingga tidak heran apabila agama Islam sudah 1400 tahun yang lalu masih bisa eksis. Bahkan menurut prediksi, semakin lama semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Bukan hanya di ujung timur Arab sampai ke barat, negara-negara Eropa juga banyak memeluk agama Islam. Al-Islamu solikulli makan zaman. Islam itu mampu beradaptasi. Islam itu akan survive di setiap tempat dan setiap waktu. Maka yang harus kita pahami, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tentu sudah banyak yang kita pahami bersama. Islam itu meletakkan pondasi dasar untuk menghadapi segala perubahan zaman. Jadi Islam itu mampu banyak mengatur hal-hal yang sifatnya fundamental. Islam itu tidak banyak mengatur hal-hal yang mendetail. Islam mengatur banyak hal yang mendetail itu hanya pada masalah-masalah ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Islam lebih banyak mengatur halaman detail tentang ini. Berapa rakaat sholat, apa saja yang dikerjakan saat sholat, kemudian apa yang tidak boleh ketika puasa, apa yang harus dilakukan ketika haji. Islam itu mengatur secara mendetail tentang ini sehingga tidak banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada ibadah mahdah.
Seperti salat dari zaman Rasulullah sampai tahun sekarang ini itu akan tetap sama karena sudah diletakkan pondasi-pondasi dasarnya, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Paling nanti ada hal-hal yang berubah seperti waktu sholat karena tidak semua bagian di dunia ini memiliki stabilan waktu seperti di Indonesia. Untuk masalah modernisasi Islam hanya meletakkan pondasi-pondasi dasar saja, tidak mendetail, dan pondasi yang diletakkan di dalam agama Islam ini meliputi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya, seni politik, dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Mungkin itu saja pembahasan soal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.